Shalom saudara, kita akan mulai ibadah kita pagi hari ini. Kita siapkan hati kita mau berdoa. Bapak yang baik, kami bersyukur satu kali lagi Tuhan beri kami kesempatan untuk datang beribadah kepadamu. Kami percaya Engkau hadir, Roh Kudus Engkau hadir di tengah-tengah kami. Berkaryalah Tuhan di tempat ini, lawat setiap kami. Kami naikkan pujian dan penyembahan kami. Tuhan bekerja di tempat ini, ada lawatan Tuhan, ada pemulihan, ada kesembuhan, ada semangat yang baru, ada kekuatan yang baru bagi kami hari ini. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Thank you Jesus. Kami bawa ucapan syukur kami pagi hari ini Tuhan, karena Engkau baik. Karena Engkau baik bagi kami Tuhan. Thank you Jesus. Kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apakah ku balas Kau baik, segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Oh, selamanya. Harapan kami Tuhan, harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apakah ku segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apakah ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Oh, selamanya. Oh, selamanya.
Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Engkau baik bagi kami. Kalau dulu Engkau menolong kami, kami percaya hari ini pun Engkau terus menolong kami. Dan Engkau akan terus menolong hidup kami Tuhan. Karena itu kami bersyukur, kami bersyukur. Mari angkat tangan kita kepada Tuhan. Dengan apa ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas? Thank you Jesus, kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Kita sembah Tuhan, naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. We worship you, we worship you, we worship you Jesus. Kami sembah Engkau di tempat ini. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Kami sembah Kau. Worship you, we worship you. Engkau baik Tuhan, besar kasih setia-Mu. Thank you Jesus, thank you Jesus. We worship you, hallelujah. We worship you. Shadaralah, shadaralah. We worship kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur. Worship you, we worship. Hallelujah. 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 Segala yang baik berasal daripada-Mu. Kami bersyukur, kami bersyukur. Thank you Jesus. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu.
segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Sampai selama-lamanya kami bersyukur kepada Tuhan. Selama-lamanya kami bersyukur kepadamu Tuhan, atas segala hal yang baik yang sudah Kau lakukan dalam hidup kami, buat kasih setiamu di dalam hidup kami, buat cintamu bagi kami Tuhan. Thank you Jesus, thank you Jesus. Kami siap memuji-muji Engkau Tuhan, dalam nama Yesus, amin. Sekarang kita mari berdiri bersama-sama saudara. Saudara, kita orang-orang yang paling beruntung. Kenapa saudara? Karena kita orang-orang yang dikasihi Tuhan, kita orang-orang yang dicintai Tuhan. Amin saudara. Sama-sama katakan. Terlalu besar ku dipahami, besar cintanya bagiku, sangat mustahil untuk diselami. Besar jasanya bagiku, cintanya besar, kasihnya lebar, kasihnya besar bagiku. Cintanya besar, kasihnya lebar, Dia maha besar bagiku. Ku dicintai, dianugerahi, Dia lampaui segalanya. Ku dicintai, dianugerahi, Dia lampaui segalanya. Katakan. Terlalu besar ku dipahami, besar cintanya bagiku, sangat mustahil untuk diselami. Hebat kuasanya bagiku, cintanya besar, kasihnya lebar, kuasanya besar bagiku. Cintanya besar, kasihnya lebar, Dia maha besar bagiku. Ku dicintai, dianugerahi, Dia lampaui segalanya. 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 Katakan cintanya, cintanya besar, kasihnya lebar, kuasanya besar bagiku. Cintanya besar, kasihnya lebar, Dia maha besar bagiku. Ku dicintai, dianugerahi, Dia lampaui segalanya. 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 Mari meriah bagi Yesus Tuhan, haleluya. Sebab kami orang-orang yang diberkati Tuhan. Thank you Jesus.
nyata bagiku. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Oh, Bapa sanggup limpahkan segalanya. Karena anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Sama-sama katakan, kasih setiamu nyata bagiku. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Wow, Tuhan sanggup limpahkan segalanya. Karena anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kami diberkati. Kepala sanggup limpahkan segalanya. Karena anugerahnya sangat besar bagiku. Kepala sanggup limpahkan segalanya. Karena anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena sempurna anugerah Tuhan bagiku. Thank you Jesus. Woo, haleluya. Thank you Jesus. Silakan duduk saudara. Kami bersyukur Tuhan, kami orang-orang yang diberkati. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Sungguh Engkau tahu adanya tersembunyi, lebih dari kata Kau tampung air mataku, hanya padamu ku berserah. Kau Tuhan penolong di
setia memulihkanku. Oh. Sungguh Engkau tahu, tak ada yang tersembunyi dari kata, lebih dari kata. Kau tampung air mataku, hanya padamu ku berserah. Kau Tuhan penolong di hidupku, kekuatanku hanyalah di dalam. Kau yang setia, Kau setia memulihkan hidupku, memuliakanmu, rahmat-Mu menaungi hidupku. Kau setia sampai akhir hidupku. Tuhan menolong di hidupku, kekuatanku hanyalah di dalam-Mu. Kau setia memulihkanku, hidupku memuliakan nama-Mu, rahmat-Mu menaungi hidupku. Kau setia sampai akhir. Kau Tuhan penolong di hidupku, kekuatanku hanyalah di dalam-Mu. Kau yang setia, Kau setia memulihkanku, hidupku. Rahmat-Mu menaungi hidupku. Kau setia sampai akhir hidupku. Kau setia. Sembah Kau Tuhan. Thank you Jesus. Sembah Kau di tempat ini. Thank you Jesus. Kami bersyukur ya Tuhan di pagi hari ini buat pertolongan-Mu yang sentiasa menyertai kami ya Tuhan. Kami boleh ada, kami boleh kuat semua karena kasih karunia-Mu ya Tuhan Yesus.
Bapa, ini kami ya Tuhan sedang jemaat-Mu ya Tuhan Yesus, yang datang beribadah kepada Engkau ya Tuhan, baik di tempat ini maupun di rumah kami masing-masing ya Bapa. Engkau melihat setiap pergumulan hati kami ya Tuhan Yesus. Kami butuh Engkau ya Tuhan. Kami butuh pertolongan-Mu ya Tuhan. Kami butuh kekuatan yang datangnya daripada-Mu ya Tuhan Yesus, sehingga kami ya Tuhan boleh kuat dalam Engkau ya Bapa. Biarlah Engkau dimuliakan, ditinggikan oleh pujian yang kami naikkan di hadapan-Mu di pagi hari ini ya Tuhan. Dan sebentar ya Bapa di surga, kami akan siapkan hati kami buat firman-Mu ya Tuhan. Berfirmanlah ya Bapa, bersabdalah ya Tuhan Yesus. Biarlah firman-Mu ya Tuhan yang kami dengarkan di pagi hari ini menjadi kekuatan, menjadi kebenaran yang mutlak dalam hidup kami untuk menjalani hari-hari kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siapkan hati kami buat firman-Mu. Haleluya. Amin. Terima kasih buat Korudi dan tim semuanya. Shalom Bapak Ibu. Kita senantiasa boleh patut bersyukur kepada Tuhan atas kebaikan, kemurahannya kepada kita. Kita tahu bahwa hari-hari ini butuh kasih karunia Tuhan, ya, karena hari-hari ini sebuah perjuangan yang berat, ya. Tapi percayalah Bapak Ibu, apapun yang terjadi di depan kita, Tuhan itu selalu baik. Amin. Pertolongannya tidak pernah terlambat atas hidup kita. Baiklah, judul khotbah saya di pagi hari ini adalah kuat dalam Tuhan. Karena ini sebuah fokus kita dalam tahun ini Bapak Ibu. Hendaklah kita kuat dalam Tuhan. Saya mendengar berita kalau dari sisi ekonomi Indonesia ini mengalami cukup signifikan inflasinya, ya. Kemarin istri saya bilang, yang aku belanja bawa sekian, aduh, Pak 300.000 dulu itu udah kantong kresek itu, kantong plastik sudah kiri kanan tergantung di motor. Ini bawa 300.000 cuma satu kantong, tidak penuh. Nah, jadi apa maksudnya? Kenaikan harganya cukup luar biasa. Oh iya. Memang ini sudah diprediksi sebenarnya. Sekian per tahun itu kan ada kenaikan inflasi ya. Tapi saya mau kasih tahu Bapak Ibu, itu boleh terjadi ya. Secara pakar ekonomi sudah prediksi dalam tahun-tahun ke depan akan terjadi inflasi ekonomi, sehingga kita harus bijak-bijak mengelola keuangan. Nah, dalam hal mengelola keuangan kita ini butuh Tuhan. Amin, butuh hikmat Tuhan. Karena tanpa Tuhan kita tidak bisa Bapak Ibu. Kita pikir baik, tidak baik. Kita pikir gimana, ternyata itu baik. Ya, jadi intinya kita harus senantiasa boleh kuat dalam Tuhan. Kita buka Efesus 6 ayat 10 sampai 17. Efesus 6 ayat 10 sampai 17, Bapak Ibu. Saya bacakan buat kita semuanya. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Dan jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju jerahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan, dan pedang roh, yaitu firman Allah. Bapak Ibu, hidup kita ini sebuah perjuangan, amin. Ini sebuah peperangan rohani yang sedang kita jalani setiap hari Bapak Ibu. Karena waktu Tuhan sudah mau dekat, ya. Waktu Tuhan sudah mau dekat. Kita tahu itu karena kita baca firman dan Tuhan memberitakan itu kepada kita. Namun iblis pun tahu Bapak Ibu bahwa hari Tuhan itu sudah dekat, maka iblis pun senantiasa giat
bagaimana iblis bisa menarik orang percaya itu kepada hal-hal yang tidak benar, sehingga orang itu kita ini bisa sedapat mungkin meninggalkan Tuhan. Namun Tuhan berkata, Bapak Ibu, Tuhan senantiasa menyertai kita sampai akhir zaman. Amin. Dialah Immanuel, Allah berserta dengan kita. Bahkan ada ayat katakan, kalau Tuhan tidak percepat, tidak persingkat masuknya Bapak Ibu, maka orang percaya ini bisa kalau lengah bisa meninggalkan Tuhan. Sehingga Rasul Paulus menggambarkan sebuah keadaan ini kepada jemaat di Efesus, bahwa kita ini berada dalam sebuah peperangan. Maka dikatakan Rasul Paulus ini menggambarkan bahwa bagaimana kita dalam menghadapi hari-hari kita ini seperti prajurit, ya. Prajurit yang senantiasa mengenakan perlengkapan senjata Allah. Dalam hal perlengkapan senjata Allah, Bapak Ibu, tentu bukan kayak pedang, senjata yang kaliber berapa, bukan. Namun ada hal-hal prinsip dalam hal kerohanian kita, dalam roh yang harus perhatikan, itulah yang harus kita kenakan dalam hidup ini Bapak Ibu. Efesus 6:10 katakan tadi, akhirnya, apa dikatakan akhirnya Bapak Ibu? Ya dikatakan lagi, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Ya. Kalimat akhirnya Bapak Ibu, ya, ini berbicara kesimpulan atau sebuah klimaks ujungnya, puncaknya. Jadi dalam menghadapi hari-hari ini kita Bapak Ibu, kita dikatakan akhirnya hendaklah. Apa arti hendaklah Bapak? Seharusnya, sewajarnya, sepatutnya. Jadi agar kita kuat dalam Tuhan Bapak Ibu, sebuah kesimpulan adalah seharusan atau sebuah keharusan dalam hidup ini kita harus mengenakan senjata Allah. Amin. Terus bagaimana kita kuat dalam Tuhan Bapak Ibu? Boleh mundur? Bagaimana kita bisa kuat dalam Tuhan Bapak Ibu? Yang pertama dikatakan di situ, ya, di ayat 14. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju jirahkan keadilan Bapak Ibu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju jirahkan keadilan. Ya. Ini contoh yang Rasul Paulus ini tentara Romawi, ya, untuk memudahkan umat Tuhan yang ada di Efesus. Bagaimana Rasul Paulus menggambarkan, dikatakan di situ, berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran. Kenapa dikatakan berikat pinggangkan kebenaran Bapak Ibu? Dalam dunia perang, ya, tentara Romawi itu dia harus mengenakan tali pinggang, ya. Mengenakan tali pinggang, di mana di situ bagaimana seorang tentara itu tali pinggang itu dia bisa kuat, ya. Bergeraknya itu fleksibel, geraknya itu cepat, ya. Bahkan di tali pinggang itu bisa digantungkan entah pedangnya atau perlengkapan lain, ya. Atau juga kalau kita pernah melihat sebuah gambar, kalau imam pada waktu itu juga, ya, imam, ya, mengenakan jubah, dia mengenakan tali pinggang juga. Supaya apa Bapak Ibu? Supaya geraknya baik, ya. Sampai jubahnya itu jangan sampai ketika melangkah keinjak atau gimana. Jadi harus diikat. Nah, kenapa dikatakan diikat ini? Karena dalam dunia perang, ikat pinggang itu harus selalu dikenakan, dipakai. Kalau tidak, sebagai seorang prajurit dia tidak maksimal dalam keprajuritannya dalam dunia perang. Maka ikat pinggang itu tidak bisa lepas dari pribadinya, dari tubuhnya di dalam dunia perang. Namun di sini Bapak Ibu, bagaimana kita bisa kuat menghadapi hari-hari ini? Kita harus berikat pinggangkan kebenaran. Kenapa berikat pinggangkan kebenaran Bapak Ibu? Karena kebenaran itu adalah sebuah, ya, pondasi dalam kehidupan kita. Jadi kebenaran itu akan mampu membawa kita menghadapi sebuah situasi apapun. Ya. Kalau orang memiliki sebuah kebenaran, dia tidak akan pernah takut menghadapi apapun. Bahkan
sekalipun dia di hadapan, di persidangan Bapak Ibu, ya anggaplah seseorang dituduhkan melakukan sesuatu, dibawa ke persidangan. Kalau dia benar, dia tidak akan pernah takut menghadapi dalam hal penyidikan, polisi, jaksa, bahkan saat di sidang pun, di pengadilan, dia tidak akan pernah takut. Karena kenapa? Dia memiliki kebenaran itu, dia tahu dia benar. Sehingga apa yang saya katakan itu adalah itu kenyataan, itu buktinya yang benar. Demikian juga kita Bapak Ibu. Kalau kita memiliki kebenaran, yaitu firman Allah itu sendiri dalam hidup kita, maka kita tidak akan pernah ada alasan untuk takut menghadapi hidup ini. Karena kenapa? Kebenaran yang ada pada kita itu akan memampukan kita menghadapi situasi apapun, mengambil sebuah keputusan dalam situasi apapun. Bahkan situasi tertekan sekalipun, sesulit apapun, kalau kebenaran firman itu ada dalam hidup kita Bapak Ibu, maka itu akan memampukan kita menghadapi hari-hari ini. Amin. Jadi jangan sampai ya kebenaran firman Tuhan tidak ada pada kita Bapak Ibu. Jadi berikat pinggangkan kebenaran, yang berarti bagaimana kebenaran itu tidak boleh lepas dari kehidupan sehari-hari kita. Karena kita ini sedang berperang, amin. Tetapi bukan musuh kita bukan darah dan daging, tapi penguasa-penguasa, penghulu-penghulu di udara, roh-roh jahat, amin. Bagaimana iblis kiat untuk senantiasa menggoda kita, menarik kita ya kepada hal-hal yang tidak benar. Namun ketika kita memiliki kebenaran itu yang selalu kita kenakan, berikat pinggangkan kebenaran, maka kita akan mampu, boleh kuat, ya, boleh memilih jalan yang benar, jalan apa yang harus kita pilih Bapak Ibu. Jadi saya mau katakan kebenaran itu adalah firman Allah itu sendiri. Jadi kembali lagi kita harus baca Alkitab, amin. Karena itulah sumber kebenaran dalam kehidupan kita. Terus dikatakan berbaju jerahkan keadilan, ya. Kalau saya mundur ini baju jirah itu yang sebelah kanan ya, berbaju jirah ya. Itu seperti terbuat dari baja, bisa terbuat dari apa ya, intinya melindungi badan ini ya, keadilan. Jadi apa yang dilindungi Bapak Ibu, di situ ada organ tubuh ya, ada jantung. Ya, kalau dunia prajurit itu dia harus dilindungi Bapak Ibu. Karena kenapa? Di situ dia melindungi sedang organ tubuh yang paling vital, yaitu jantungnya. Dia harus lindungi itu. Ketika zaman dulu dipanah, ya ada panah atau senjata apapun, ketika mengenai badannya, tubuhnya tidak terluka. Karena kenapa? Ada baju jirah yang dikenakan. Ya. Namun dalam dunia peperangan rohani kita Bapak Ibu, baju jirah itu apa? Kebenaran itu keadilan. Apa yang dimaksud dengan keadilan Bapak Ibu? Bagaimana keadilan yang datangnya dari Tuhan? Ya. Ketika orang adil, berpikir adil dan bertindak adil, dia akan mampu melindungi hidupnya. Ya. Dia akan mampu melindungi hidupnya, tidak takut, tidak bingung, tidak pelin-pelan. Ya. Dia tidak ragu untuk memutuskan sesuatu. Dia tidak takut salah. Karena kenapa? Dia berpikir benar, yaitu sebuah keadilan dalam kehidupannya. Jadi keadilan yang harus kita lakukan dalam kehidupan ini, bagaimana kita bisa bertindak dengan benar, ya sesuai dengan kebenaran firman Allah Bapak Ibu. Kalau keadilan tidak ada dalam hidup kita, maka kita bisa bingung sendiri, stres sendiri. Ya, Bapak Ibu pernah mendidik anak. Ketika kita merasa tidak adil kepada anak pertama, anak kedua, kita bisa merasa tertuduh, hati yang tertuduh, ya. Ketika kita mengambil mengambil keputusan, ketika kita memutuskan tidak adil, pasti ada hati nurani yang tertuduh. Namun kalau kita bertindak adil, memutuskan adil, tentu ini bukan berbicara sama, tapi sesuai dengan kebutuhan. Bagaimana kita boleh hati nurani kita itu tidak goyah, tidak bingung Bapak Ibu. Ya. Jadi dalam kehidupan kita ini kita harus berikat pinggangkan kebenaran, ya, dan berbaju jerahkan keadilan. Terus yang kedua, bagaimana kita bisa kuat dalam Tuhan Bapak Ibu? Di ayat 15 dikatakan di situ, di poin kedua,
Tidak berjalan. Ayat 15 dikatakan, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Ya. Jadi Bapak Ibu, dikatakan sini Rasul Paulus katakan, kakimu berkasutkan kerelaan. Ya. Tahu kasut itu seperti sepatu, ya, atau sendal, intinya alas kaki. Jadi ketika orang berjalan mengenakan kasut, jadi kakinya terlindung, tidak mengalami sakit, tidak sampai lecet atau luka. Ya. Ini berbicara bagaimana orang itu mampu boleh berjalan dengan baik, bahkan berjalan dengan jarak yang jauh, melakukan sebuah pekerjaan dalam hidupnya kalau mengenakan kasut. Namun dalam dunia kerohanian kita Bapak Ibu, kita mengenakan kasut kerelaan. Apa yang maksud dengan kerelaan Bapak Ibu? Ini bicara hati yang mau, hati yang terbuka, ya, yang mau dipakai, hati yang tulus, tanpa beban, tanpa paksaan, apalagi sampai terpaksa. Tidak Bapak Ibu, tapi dengan hati yang rela untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Kenapa kita harus mengenakan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera Bapak Ibu? Di saat kita bekerja dengan hati yang tulus, hati yang rela memberitakan firman, memberitakan Injil damai sejahtera, maka orang lain dikuatkan, bahkan kita pun dikuatkan. Amin. Artinya ini berbicara kita ini harus aktif. Ya, jangan sampai pasif. Tuhan Yesus mau datang, saya di rumah Bella berdoa. Mulai pagi, siang, malam doa. Malam, pagi, siang doa. Tidak salah Bapak Ibu. Namun kalau dalam dunia perang sifatnya hanya pasif, itu gampang diserang terus. Sampai kapan kita bisa bertahan? Dalam dunia perang itu dia akan ada bertahan kalanya, tapi dia harus pergi, melangkah, menyerang, merebut kota yang mau direbut, harus pergi. Demikian juga kita Bapak Ibu. Bagaimana kita bisa kuat? Kita harus pergi, aktif, bergerak, memberitakan. Di saat kita memberitakan Injil damai sejahtera, itulah kita dikuatkan. Kita bisa menerima kekuatan yang baru. Seperti kita ini kayak semacam dicas ulang. Ya, mendapatkan sebuah pemahaman bagaimana kita harus bisa kita menguatkan orang lain, kita pun bisa merasakan dikuatkan oleh Tuhan. Tapi ini kita harus lakukan dengan hati yang rela Bapak Ibu. Amin. Jangan sampai kita ini dipaksa, apalagi sampai terpaksa. Jadi intinya di poin kedua ini yang saya mau sampaikan adalah setiap kita orang percaya dalam dunia kerohanian ini, dalam dunia peperangan kita harus aktif memberitakan Injil, bersaksi. Ya. Apa itu memberitakan Injil Pak? Aduh aku bingung, udah gini Bella, jemaat terkasih. Apa kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan yang engkau alami dalam hari-harimu, bagaimana engkau diluputkan dari kecelakaan, bagaimana engkau diluputkan dari segala keadaan tidak baik, bagaimana engkau disembuhkan oleh Tuhan, bagaimana engkau ditolong oleh Tuhan, itulah yang engkau beritakan. Kepada siapa? Kepada orang yang dekat kepadamu. Siapa itu? Bisa tetangga, bisa orang tua, ya, bisa keluarga. Intinya kita ini harus memiliki hati yang rela memberitakan Injil damai sejahtera. Ya. Jangan sampai kebaikan Tuhan yang kita terima, kita hanya pendam dalam diri kita sendiri Bapak Ibu. Yang ketiga, bagaimana bisa kita kuat dalam Tuhan? Kita ini harus mengenakan perisai iman. Ya. Efesus 6 ayat 16 dikatakan, dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Jadi ternyata Bapak Ibu, dalam kita hidup ini, dalam dunia yang susah kita pahami, artinya dalam dunia roh itu ada panah api si jahat, ya, yang bisa menyerang hidup kita, menyerang pikiran kita, menyerang kehidupan kita. Ya. Namun dikatakan dalam segala keadaan, ya, dalam segala keadaan. Keadaan apa Bapak Ibu? Ya, baik suka maupun duka, pergumulan, tidak ada pergumulan Bapak Ibu, kenakanlah perisai iman, pergunakanlah perisai iman. Apa perisai iman itu Bapak Ibu? Ya. Perisai iman itu memperkatakan firman, ya. Memperkatakan firman untuk menangkis serangan tipu muslihat iblis. Ya. Jadi perisai iman itu
memperkatakan firman, ya. Ini perisai Bapak Ibu, seperti gambar itu, seperti alat, ya, tameng ya. Itu perisai menangkis. Ketika orang panah kita bisa tangkis gini, ya. Namun perisai kita ini bukan alat, ya. Ini hanya gambaran saja, contoh yang Rasul Paulus buat. Namun apa perisai kita Bapak Ibu? Memperkatakan firman untuk menangkis serangan tipu muslihat iblis. Contoh, ketika Yesus berpuasa 40 hari 40 malam, Yesus dicobai 3 kali oleh iblis, ya. Pernah baca Bapak Ibu, ya. Pencobaan pertama, ya, Matius 4 ayat 3 dikatakan, lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Ingat Bapak Ibu, ketika iblis mencobai Yesus, dia di saat lapar, ya. Dikatakan ayat sebelumnya, di saat Yesus lapar, datanglah si pencoba itu. Dan dikatakan, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Jadi sesungguhnya ini hal yang benar. Apakah Yesus anak Allah Bapak Ibu? Ya, benar. Iblis tahu. Tapi apa kata Yesus? Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis. Ini berbicara apa Bapak Ibu? Yesus juga mengutip firman, menggunakan ayat untuk menangkis daripada tipu si jahat, si iblis, ya. Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi Bapak Ibu, ini Yesus yang memberikan contoh kepada kita, perisai iman kita itu adalah firman. Amin. Terkadang kita ada pergumulan di saat kita tidur, pikiran negatif datang, aduh, bagaimana nih besok nih, ya. Susah nih, aku bisa hidup gak ya? Kalau kita bisa baca firman, Alkitab katakan, janganlah engkau khawatir, serahkanlah segala pergumulanmu kepada Tuhan. Kalau itu kita bisa pernah baca, kita itu bisa ucapkan Bapak Ibu. Pikiran sia-sia dalam nama Yesus diubah dengan pengharapan kepada Tuhan. Ya. Terus pencobaan kedua, ini contoh ya, Matius 4 ayat 5 dikatakan, kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bumbungan bait Allah, lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menata engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Lalu Yesus berkata apa Bapak Ibu? Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Iblis tetap menggunakan ayat Bapak Ibu, menggunakan firman, dikatakan, ya, mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menata engkau di atas tangannya. Iblis pun sebenarnya Bapak, dia tahu firman. Tapi kan bedanya kita kan tunduk kepada firman. Kalau iblis kan tidak tunduk, hanya tahu saja. Ya kan? Jangan sampai kita tahu firman tapi tidak melakukan. Ya. Jadi iblis tahu firman tapi tidak taat kepada firman. Tapi kita ini tahu firman dan taat melakukannya. Amin. Jangan sampai tahu tapi tidak melakukannya. Ya. Dan apa Yesus menggunakan apa Bapak Ibu? Yesus juga menggunakan ayat. Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Ya. Contoh ketiga, pencobaan ketiga, ayat 8. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Jawab Yesus, maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Jadi ketika Yesus tahu firman, ya, itu juga yang dipakai oleh Yesus untuk menangkis dari segala serangan tipu muslihat iblis Bapak Ibu. Jadi kira-kira ini juga sebenarnya bagaimana si ular itu ketika menggoda si Hawa untuk memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Ya. Tetapi bedanya si perempuan itu tertarik sehingga dia ambil buah, dia makan. Namun Yesus tidak pernah tergoda dan tidak tertarik. Bahkan dia memperkatakan firman untuk menangkis, ya, sebagai perisai
dalam hidupnya. Ingat Bapak Ibu, ini dalam sisi manusia Yesus. Ketika Yesus dicobai, dia 100% sebagai manusia. Artinya Bapak Ibu, Yesus telah memberikan contoh dan teladan kepada kita. Sebenarnya kebenarannya kalau kita memiliki firman dan kita tahu firman, dan itu juga yang kita pakai sebagai perisai dalam hidup kita untuk menangkis segala perkataan-perkataan sia-sia. Amin. Persoalannya bagaimana kita bisa mengenakan perisai kalau kita sendiri tidak pernah baca firman, tidak pernah baca Alkitab. Ya, persoalannya di situ Bapak Ibu. Aduh Pak, aku tidak sanggup, aku tidak kuat. Ya, kenapa kita tidak kuat? Kenapa engkau tidak kuat Bapak Ibu? Ya, sebenarnya kita ini sama Bapak Ibu. Mau sebagai pendeta pun, mau sebagai jemaat pun kita ini sama. Ya, tidak mungkin kan kalau pendeta ini iblisnya yang gimana, kalau jemaat iblisnya yang gimana. Iblis itu Bapak Ibu ya sama. Intinya dia mau pendeta, mau apapun, mau jemaat apapun, intinya iblis mau menarik kita untuk menyesatkan pikiran kita. Kalau kata Pak Heri, ya, kalau pikirannya salah, ya bisa balik. Tetapi kalau pikirannya sudah sesat, gimana? Ya kan? Pak itu salah, oh gitu salah ya, oh udah aku balik. Pak itu salah, emang kenapa kalau salah? Suka akulah, itu sesat tuh. Tahu maksudnya Bapak Ibu? Jadi terkadang kita ini berdiri atas kebenaran kita pikir tahu, kita pikir baik, padahal itu salah gitu loh, sesat lagi. Jadi di poin ketiga ini Bapak Ibu, Allah mau kita ini dalam perjalanan rohani kita mengenakan perisai iman. Ya, dikatakan di situ dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman Bapak Ibu. Dari mana datangnya iman? Ya, ini udah sering kita baca, ya, Roma 10:17 dikatakan, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi kita ini butuh firman. Katakan kiri kananmu, kita ini butuh firman. Kasih tahu Bapak Ibu, kita ini butuh firman. Sebab itu baca Alkitab. Ini harus ada ujungnya ini Bapak Ibu. Kalau tidak ada ujungnya tidak bisa ini. Ya, kita ini butuh firman dan kita harus baca firman tiap hari. Karena itulah perisai dalam kehidupan kita. Kadang Bapak Ibu, iblis itu lebih pintar, lebih cerdik, lebih hebat. Karena kenapa? Karena kan dia sudah lahir. Bahkan sejak sebelum kita lahir, nenek moyang kita belum lahir, dia sudah ada. Dan dia tahu. Itu makanya kalau ada bilang, "Oi Pak Kaston nih, aku nenekmu, aku nih kakekmu. Dulu kakekmu lahir di sini nih, kesukaannya ini, kesukaan bajunya ini. Wah, kok tahu ya? Ini benar-benar ini nenek aku nih, ini kakek aku nih." Ya dia tahu lah, kakek kita kan umur 100 tahun, dia sudah ribuan tahun. Dia tahu kesukaan nenek kita, dia tahu kesukaan kakek kita. Jadi ketika dia berbicara, aku ini kakek kau, waduh, ya kok, ya kayak apa nih, maunya apa? Ya aku mau ayam yang dipanggang, kita siapkan yang dipanggang. Aku mau ini, kita siapkan, aku mau rokok yang terbaik, kita kasih. Kita pikir itu kakek kita, padahal iblis yang menyerupai. Ya kan? Terkadang kita terjebak, ya kan? Aduh, udah usahlah beribadah. Di mana-mana ada Tuhan kok. Tidak salah, itu benar Bapak Ibu. Salah dah itu. Itu sepertinya benar. Udah usah beribadah lah. Udah usah bersekutu. Di rumah juga bisa kok, sambil nonton, yang penting kau ini. Persoalannya benar gak kita ini di rumah bisa beribadah dengan baik? Ya, persoalannya kan di situ. Kalau bisa benar-benar, ya tidak salah. Tapi menurut aku harus ada, kita ini ada kalanya bersekutu bersama, saling menguatkan. Amin. Bersentuhan satu sama lain. Ya. Jadi jangan sampai kita dibodohi atau disesatkan oleh pikiran yang datangnya dari iblis. Kita pikir itu benar, sebenarnya tidak benar. Ya. Terus yang keempat Bapak Ibu, bagaimana kita bisa kuat dalam Tuhan menghadapi hari-hari ini? Yang keempat adalah mengenakan ketopong keselamatan dan pedang roh. Ya. Di ayat 17 dikatakan, dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Ya.
Ketopong keselamatan ini Bapak Ibu, ya ini kan di gambar sebelah kiri ya, itu seperti helm ya. Itu ketopong. Itu bisa terbuat dari baja atau yang lain. Intinya melindungi kepala prajurit itu di saat berperang. Dan pedang itu alat untuk menyerang musuh. Ya. Terus ada apa di kepala kita Bapak Ibu? Kepala ini berbicara pikiran. Ya. Kepala ini berbicara pikiran, ya. Apa yang kita pikirkan itulah yang akan terjadi. Terus pedang itu apa? Menyerang, ya, menyerang si iblis. Kenakanlah pedang roh dikatakan. Yaitu firman Allah. Jadi bagaimana kita bisa melindungi pikiran kita ya Bapak Ibu untuk senantiasa bertindak benar dan berpikir benar, yaitu firman Allah. Bagaimana kita bisa mengenakan pedang roh untuk melawan musuh kita, yaitu firman Allah. Ya. Pedang secara fisik manusia itu terbatas Bapak Ibu. Tapi percayalah pedang roh itu melebihi daripada apa yang kita pikirkan. Bagaimana firman Allah itu bisa menembus setebal apapun pertahanan musuh untuk menyerang kita. Kalau kita mengenakan firman, pedang roh itu akan mampu mengusir, mengalahkan kuasa gelap, mengusir segala pikiran-pikiran yang sia-sia, mengusir segala tekanan-tekanan yang dibuat oleh iblis Bapak Ibu. Filipi 4 ayat 8 dikatakan, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi di saat kita menerima ketopong keselamatan yaitu firman Allah, bagaimana kita bisa memikirkan, ini katakan ya, semua yang benar. Ya. Jadi yang tidak benar Bapak Ibu harus dibuang. Kalau ada pikiran kita, aduh tunggu besok ya, aku akan balas. Itu harus dibuang Bapak Ibu. Semua yang mulia, apa yang mulia itu sesuatu yang baik. Kalau ada kita ini sudah ada terbesit niat hati yang tidak baik, buang semuanya. Yang adil, ya. Kalau ada pikiran kita yang tidak adil, kita buang. Semua yang suci, ya. Ini harus kita pikirkan. Semua yang manis, ya. Semua yang sedap didengar. Dari ternyata perkataan kita pun harus sedap didengar, ya. Kalau kita mendengar perkataan yang tidak sedap, kita harus buang itu. Dengan semua disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ya. Amsal 23 itu juga katakan, sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Jadi Bapak Ibu, kalau kita pikirkan ini, setiap hari kita pikirkan Bapak Ibu, tanpa sadar, kita pun akan bertindak seperti ini. Amin. Karena kenapa? Karena dikatakan tadi ini, sebab seperti orang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Jadi seperti apa yang kita lakukan, seperti apa yang kita perkatakan, seperti apa tindakan kita kepada orang lain terhadap diri kita sendiri, itu berasal dari pikiran kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu, kita harus memakai mengenakan ketopong keselamatan dan pedang roh. Ya, pedang roh itu apa Bapak Ibu? Untuk melawan, mengusir perkataan-perkataan yang tidak benar, mengusir segala pikiran-pikiran yang sesat dalam pikiran kita, yaitu dengan ketopong keselamatan. Apa itu? Firman Allah dikatakan tadi, ya. Dan yaitu firman Allah. Tidak ada yang lain Bapak Ibu. Jadi kebenaran dalam berasal dari dunia ini tidak akan mampu membuat kita bisa bertahan menghadapi hari-hari ini. Namun kalau kita mengenakan firman Allah dalam hidup kita, ya, yaitu sebagai ketopong keselamatan dan pedang roh, ya itulah akan memampukan kita untuk bertahan, bahkan bisa berperang dengan baik, ya, untuk menghadapi hari-hari ini. Ingat Bapak Ibu, dalam dunia peperangan roh ini bukan berarti hanya sebatas fisik kita, daging kita. Di saat kita berperang dalam dunia roh ini, dalam perjalanan hidup kita, ini menyangkut bagaimana kita bisa mengakhiri hidup kita tetap beriman kepada Kristus Yesus. Amin. Karena ini bertalian dengan kehidupan yang kekal.
Kalau dalam dunia perang itu hanya sebatas ya kalau mati ya sudah, secara fisik, secara tubuh ya dikubur. Namun kalau kita sampai diserang si iblis, kita mati rohani, ini berbicara berkaitan dengan hidup kekal. Kita ini kemana? Hidup yang kekal atau kematian yang kekal itu tadi. Ya. Jadi lewat pesan firman Tuhan di pagi hari ini Bapak Ibu, hendaklah kita kuat di dalam Tuhan. Ya. Yaitu tadi yang pertama kita harus berikat pinggangkan kebenaran, ya. Jadi kebenaran itu harus ada dalam hidup kita, ya, yaitu firman Allah itu sendiri. Lalu yang kedua, bagaimana kita rela, ya, berkasutkan kerelaan, yaitu kita harus aktif memberitakan Injil, bersaksi. Di saat kita aktif bersaksi memberitakan Injil Bapak Ibu, disitulah kita dikuatkan. Di situ kita menerima sebuah kekuatan dari Tuhan. Jangan sampai kita ini pasif, ya. Terus yang ketiga, bagaimana kita mengenakan perisai iman. Ini memperkatakan firman. Amin. Mulai hari ini Bapak Ibu, setiap kita harus belajar tiap hari memperkatakan firman. Sebab itulah perisai iman dalam hidup kita. Saya percaya banyak keadaan, banyak situasi, banyak persoalan yang kita hadapi, di mana kita ada kesempatan untuk memperkatakan firman. Ya, memperkatakan firman. Terus yang terakhir adalah bagaimana kita mengenakan, ya, ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah itu sendiri. Amin firman Tuhan. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan Yesus buat firman-Mu di pagi hari ini ya Bapa. Dalam hari-hari kami sesungguhnya kami sedang mengalami peperangan rohani ya Tuhan Yesus. Banyak hal yang membuat kami bisa jatuh. Banyak hal yang membuat kami bisa mundur ya Tuhan daripada-Mu ya Bapa. Tetapi ketika kami ya Tuhan mengenakan ketopong keselamatan ya Tuhan, perisai iman ya Bapa di surga, bahkan berkasutkan kerelaan dalam Engkau ya Tuhan Yesus. Bagaimana kami boleh kuat menghadapi hari-hari kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Hamba berdoa ya Tuhan buat sidang jemaat-Mu ya Bapa di surga yang beribadah di tempat ini ya Tuhan. Bahkan dimanapun sidang jemaat berada ya Bapa di surga. Engkau sendiri yang memperlengkapi kami ya Tuhan. Dan Engkau telah menyediakan perlengkapan itu ya Bapa. Dan kami mau ambil. Dan kami mau kenakan perlengkapan yang Allah sediakan itu kepada kami ya Tuhan Yesus. Sehingga kami boleh mampu berdiri tegap, berdiri dengan baik ya Tuhan Yesus, untuk menghadapi hari-hari yang jahat itu ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, berkati sidang jemaat-Mu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, terima kasih Pak Kas. Di pagi hari ini Pak Kastoni telah memberkati kita bahwa kebenaran, keadilan, dan kerelaan itu sudah ada dalam hidup kita supaya kita kuat untuk melawan penipuan dan ketidakbenaran daripada si jahat. Dengan iman percaya kepada Kristus, maka kita akan menerima keselamatan dan pedang roh itu sendiri, yaitu firman Allah, supaya kita bisa mengalahkan si iblis yang jahat. Tidak ada yang lain, yaitu hanya dengan firman Allah, supaya kita semakin kuat dan iblis semakin lemah. Terima kasih Pak Kas telah memberkati kita semua. Mari kita mendengarkan warta sepekan. Bagi setiap jemaat pelita yang tidak menerima info pelita dan renungan harian atau bagi jemaat baru, mohon agar menyimpan nomor WA Center Pelita dan memberikan konfirmasi nama dan ibadah raya Bapak Ibu Saudara, agar Bapak Ibu Saudara mendapatkan informasi tentang Pelita Community. Terima kasih. Diinformasikan kepada Bapak Ibu Saudara bahwa pada tanggal 19 Juli 2022, kelas SPK Pemenang akan dilaksanakan kembali pada jam 19.30
di Sekretariat Pelita, Ruangan Anggrek. Terima kasih. Mari kita ikuti bersama doa puasa pelayan pada hari Sabtu 3 Juli 2022 pada jam 12 siang di Sekretariat Pelita, Ruangan Anggrek. Kami mengucapkan selamat ulang tahun bagi Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Demikianlah Pelita News di sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita tutup dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Terima kasih buat pagi hari yang indah ini. Setiap kami bisa hadir di hadapan-Mu ya Tuhan. Menyenangkan Engkau, memuji dan menyembah Engkau ya Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu ya Bapa. Kami tahu Tuhan, kami harus melakukan kebenaran. Kami harus melakukan keadilan ya Tuhan. Kami juga harus melakukan kerelaan Tuhan untuk memberitakan Injil damai sejahtera-Mu ya Tuhan. Biarlah kami terus kuat di dalam Engkau ya Bapa. Kami juga bersyukur Tuhan buat keselamatan yang Engkau berikan kepada kami ya Tuhan. Buat firman-Mu yang terus menguatkan kami ya Tuhan, yang terus untuk kami berpegang untuk melawan si jahat ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan di pagi hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan terus memberkati Pak Kastoni ya Tuhan yang telah menyampaikan isi hati-Mu ya Bapa. Tuhan pakai Pak Kas lebih lagi ya Bapa. Tuhan urapi dengan urapan-Mu yang lebih lagi ya Tuhan. Terima kasih, kami serahkan Pak Kas dan keluarga besarnya ke bawah tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Dan juga setiap kami yang hadir di pagi hari ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan juga terus memberkati kami ya Bapa. Bahkan yang ada juga Tuhan. Apapun pekerjaan kami, apapun yang kami lakukan ya Tuhan. Biarlah penyertaan-Mu, keberkatan setiap hidup kami ya Tuhan. Terima kasih. Dan juga setiap permasalahan, problema hidup kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, di dalam Engkau ada jalan keluarnya ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, dan juga setiap persembahan yang kami bawa kepada Engkau ya Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang memberkati setiap tangan-tangan yang memberi ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Mari kita angkat tangan kita, arahkan mata hati kita kepada Tuhan. Pulanglah, bawalah berkat sukacita, damai sejahtera dari Allah Bapa kita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mulai pagi hari ini sampai selama-lamanya. Kita yang sudah terima berkat sama-sama katakan